Gaji gue sebulan 60 juta. Semuanya gue kasih ke nyokap buat diatur. Tapi ujung-ujungnya di rumah cuma makan tahu tempe sama sayur bening. Bahkan bini gue sampai nggak mampu beli pembalut. Gue ngeluh ke istri kok makanannya parah banget. Tapi istri gue malah nangis sesenggukan sambil curhat. Mama tiap bulan cuma kasih aku 300 ribu buat uang belanja, katanya. Bisa makan ginian aja udah syukur. Dengar itu, gue langsung emosi dan nampar dia. Mama bilang tiap bulan kasih kamu 30 juta. Pasti kamu kasih ke keluarga kamu kan? Dia nengok ke gue. Tatapannya bener-bener putus asa. 30 juta, aku bahkan gak pernah lihat duit segitu. Detik itu juga gue baru sadar. Kemana larinya duit 60 juta itu? Kayaknya jauh lebih rumit dari yang gue bayangin. Nama gue Bimo. Gaji 60 juta sebulan. Semuanya gue serahin ke nyokap buat dikelola. Katanya anak muda itu boros. Jadi dia yang bakal pegang semua. Demi masa depan keluarga kecil gue. Gue percaya aja. Istri gue, Siti, juga gak nolak. Hari itu pas gue balik ke rumah. Siti udah nyiapin makanan di meja. Cuma ada 2 lauk sama 1 sayur. Sepiring sayur kol. Sepiring tahu balado. Sama semangkok sup telur bening. Gitu lagi. Gue langsung ngerutin dahi. Udah setengah bulan ini. Nggak ada daging sama sekali di meja makan. Gue naruh tas kerja. Terus duduk di meja makan. Hari ini capek banget kerjaannya. Gue ambil sendok terus makan sesuap nasi. Ayo dimakan. Siti nuangin kuah sup ke deket tangan gue. Supnya masih hangat. Pas buat dimakan. Dia emang selalu perhatian. Tapi entah kenapa. Emosi gue malah naik tiba-tiba. Gue bukan marah sama dia. Tapi sama makanan yang hambar ini. Kok nggak ada daging lagi? Gue ngomel gitu aja. Sambil ngunyah sayur kol di mulut. Renyah sih, tapi ngebosenin. Lampu ruang makan terang banget. Gue bisa lihat bahunya gemeteran dikit. Gue mulai nggak sabar. Kenapa lagi? Gue ada salah ngomong? Enggak, suaranya pelan banget. Kayak nahan tangis. Gue baru sadar matanya udah berkaca-kaca. Sebenarnya kenapa sih? Kalau males masak, bilang. Panggil Art juga bisa. Suara gue agak melembut. Siti nengok ke gue. Air matanya langsung tumpah gitu aja. Bimo, dia natap gue. Tatapannya penuh sama emosi yang susah gue jelasin. Ada rasa sakit hati, capek, sama putus asa. Mama kamu tiap bulan cuma kasih aku 300 ribu buat belanja. Hah, gue kira gue salah denger. 300 ribu, dia ngulangin lagi. Suaranya nggak kencang, tapi rasanya kayak petir nyamber di kuping gue. Buat beli sayuran aja nggak cukup. Gue bengong. 300 ribu, nggak mungkin. Nyokap gue. Ibu yang selalu bilang. Semua ini demi kebaikan anak. Nggak mungkin cuma kasih segitu. Nggak mungkin, kata gue spontan. Bukannya mama kasih kamu 30 juta tiap bulan? Gue inget banget. Pas gue serahin kartu ATM gaji ke nyokap. Kita bertiga ada di sana. Nyokap pegang tangan Siti dan bilang dengan jelas. Tiap bulan mama transfer 30 juta ke rekening Siti. Gaji Bimo biar mama yang simpanin. Buat kebutuhan rumah. Sisanya mama tabungin buat kalian. Buat beli rumah gede, buat biaya anak. Pasti butuh banyak duit nanti. Waktu itu Siti juga udah ngangguk. Masa nyokap bohongin gue? Siti natap gue. Sambil senyum getir. 30 juta? Dia kayak denger lelucon paling konyol sedunia. Aku nggak pernah lihat sama sekali. Gue liatin dia tajam-tajam. Coba nyari apa dia lagi bohong apa enggak. Ternyata nggak ada, cuma ada rasa sedih yang mendalam. Gue baru kepikiran. Siti kayaknya udah lama banget nggak beli baju baru. Sepatu yang dia pakai aja masih sepatu pas kita nikah dulu. Di meja riasnya, cuma ada 1 botol pelembab murah yang udah mau habis. Dulu gue kira dia emang orangnya hemat. Sekarang gue baru paham. Itu bukan hemat, tapi miskin, kemiskinan yang gue buat sendiri. Dada gue, rasanya kayak diremes-remes tangan tak kasat mata. Sakit sampai sesek napas. Gue liatin sayur kol sama tahu itu. Tiba-tiba rasanya jadi nyesek banget. Makanan tanpa daging selama setengah bulan ini. Tiap suapannya kayak lagi nampar muka gue sendiri. Marah, nyesel, sama rasa dingin karena dikhianatin. Langsung menjalar ke seluruh badan. Gue langsung berdiri. Sekarang juga gue telpon mama. Jari-jari gue sampai gemeteran. Hampir nggak bisa buka kunci HP. Jangan telpon, gue nengok ke dia. Dia udah ngusap air matanya. Tatapannya berubah jadi tenang tapi hampa. Nggak ada gunanya, dia nggak bakal ngaku. Omongan Siti kayak disiram air es. Dari ujung kepala sampai kaki. Gue jadi agak tenang. Bener juga, lihat karakter nyokap. Masa iya dia mau ngaku? Pasti dia bakal bilang Siti yang ngadu domba. Entar malah jadi ribut gede. Dan gue yang kejepit di tengah. Ujung-ujungnya pasti secara nggak sadar bakal lebih percaya sama nyokap. Sama kayak kejadian-kejadian sebelumnya. Gue duduk lagi dengan lemes. Layar HP masih nyala. Nampilin nomor nyokap. Nomor yang dulu bener-bener gue percaya. Ceritain semuanya ke gue. Gue natap Siti. Suara gue serak. Siti diem lama banget. Kayak lagi inget-inget masa lalu yang pahit. Dari bulan kedua pas kamu kasih kartu gaji ke dia. Tiap tanggal 1 dia selalu datang tepat waktu. Bukan transfer. Tapi kasih aku 300 ribu tunai. Katanya hidup itu harus hemat. Duit 30 juta kalau ditaruh di kartu entar abis nggak jelas. Dia bilang dia lagi ngajarin aku jadi istri yang baik. Nada bicara Siti datar banget. Nggak ada nada marah. Nggak nyalahin. Cuma kayak lagi cerita urusan orang lain. Tapi gue yang denger. Dada gue rasanya nyesek banget. Tiap kali datang dia selalu ngecek kulkas. Ngecek semua pengeluaran rumah. Kalau lihat ada daging. Dia bilang aku boros. Kalau lihat aku beli baju baru. Dia bakal nyindir halus. Bilang cari duit itu susah. Jangan cuma mikirin dandan doang. Makanya akhirnya aku nggak beli-beli lagi. Di kulkas juga nggak pernah ada daging lagi. Gue nggak bisa ngebayangin. 2 tahun ini dia hidup kayak gimana. Pegang 300 ribu.
di kota besar kayak Jakarta, buat jaga martabat rumah tangga. Dan gue, suami yang gajinya 60 juta, malah kayak orang bego yang gak tahu apa-apa. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Suara gue gemeteran, gak bisa ditahan lagi. Siti liatin gue. Tatapannya bikin gue ngerasa hina banget. Emang kalau aku bilang, kamu percaya? Paling kamu cuma nganggep aku lebay. Nganggep aku gak suka sama mama kamu. Nganggep aku mau ngerusak hubungan kalian. Gue gak bisa jawab, karena emang bener omongannya. Kalau 2 tahun lalu, enggak. Bahkan kalau tadi sebelum makan dia bilang begini. Reaksi pertama gue pasti kayak gitu. Maafin gue nunduk. Kata maaf itu rasanya ringan banget. Tapi bebannya berat banget sampai gue nggak berani nengok. Siti cuma geleng kepala. Dia berdiri terus masuk ke kamar. Pas keluar lagi, dia bawa buku catatan kecil yang udah agak kusam. Dia naruh buku itu di depan gue. Gue buka halaman pertama. Tulisannya rapi banget. Nyeritain tiap detail pengeluaran. Tanggal 1 Februari, masuk 300 rebon. Beli kol 5 rebon. Tahu 8 rebon. Telur 10 rebon. Total 23 rebon. Listrik dan air 150 rebon. Obat flu anak 40 rebon. Sisa bulan ini 87 rebon. Satu demi satu, tiap barisnya. Rasanya kayak pisau yang nusuk-nusuk hati gue. Gue buka lembar demi lembar. Tangan gue makin gemeteran parah. Tiap bulan, pemasukannya ditulis jelas, 300 ribu. Bahkan gue lihat ada satu halaman. Ketulis beli pembalut 15 ribu. Terus di dalam kurung ada tulisan, pakai voucher diskon 5 rebon. Mata gue langsung panas. Istri gue. Pas gue kira dia hidup enak bergelimang harta. Ternyata harus ngitungin diskon 5 ribu perak. Dan gue malah ngeluh makanannya nggak enak. Gue bener-bener brengsek. Gue mau temuin mama. Gue tutup buku itu kencang-kencang terus mau berdiri. Terus apa? Siti nahan tangan gue. Mau ribut? Dia bakal ngeles. Terus marahin aku. Dan ujung-ujungnya kamu bakal suruh aku sabar lagi. Dia natap gue tenang banget. Bimo. Drama kayak gitu. Aku udah capek. Gue diem. Bener juga. Terus gimana? Gue nggak punya bukti kuat. Buku ini bisa aja dibilang buatan Siti doang sama nyokap. Gue mau ngelawan pakai apa? Terus mesti gimana? Gue ngerasa bener-bener nggak berdaya. Siti narik tangannya. Terus ngomong pelan, kalau kamu emang mau nyelesain ini, jangan kasih tahu dulu. Gue liatin dia. Matanya udah nggak ada air mata. Cuma ada ketenangan orang yang udah nekat. Penderitaan 2 tahun ini. Kayaknya udah bikin dia jadi mental baja. Mulai besok. Biasa aja. Anggap kamu nggak tahu apa-apa. Apapun yang dia bilang, iyain aja. Tapi kamu butuh bukti nyata. Gue ngangguk mantap. Siti ambil lagi buku catatannya. Matanya sempat kelihatan sedih. Terus jadi tegas lagi. Buku ini bakal aku fotokopi. Bimo, aku mau kamu lihat sendiri. Gaji 60 juta kamu sebenarnya lari kemana? Besoknya gue berangkat kerja kayak biasa. Pas di kantor, pikiran gue kacau balau. Grup kerjaan rame banget. Tapi nggak ada satupun yang masuk ke otak gue. Isi otak gue cuma buku itu. Sama mata Siti yang penuh duka. Jam 10 lewat dikit. HP gue bunyi. Di layar muncul tulisan, Mama. Gue tarik napas dalam-dalam. Gue angkat teleponnya. Gue usahain suara gue kedengeran. Biasa aja kayak hari-hari sebelumnya. Halo, Ma, anak Mama. Suara nyokap kedengeran semangat banget kayak biasa. Udah di kantor ya? Ganggu nggak nih? Enggak kok, baru beres meeting. Gue terpaksa bohong. Bagus deh. Mama cuma mau nanya, gimana kerjaan? Capek nggak? Jaga kesehatan ya. Jangan terlalu diforsir. Perhatian-perhatian kecil begini. Dulu bikin gue ngerasa adem banget. Tapi hari ini rasanya cuma pura-pura dan dingin. Ya gitu deh, Ma, aman. Gue jawab ala kadarnya. Bagus kalau gitu. Pokoknya kamu fokus kerja aja. Urusan rumah biar Mama yang beresin. Mama pastiin semuanya beres deh. Kamu sama Siti itu. Masih belum pintar ngatur duit. Mama bantu tabungin biar aman. Gue genggam HP kuat banget sampai buku jari gue putih. Rasanya pengen banget gue tanya lewat telepon. Terus tabungannya di mana? Terus kenapa Siti diperlakuin kayak gitu? Tapi gue tahan. Siti bener. Gue butuh bukti. Iya Ma, makasih banyak ya. Gue ngikutin permainannya. Nah, gitu dong. Suara nyokap kedengeran puas banget. Oh iya, Mama mau kasih tahu sesuatu. Kemarin Mama baru cek saldo kartu gaji kamu di bank. Pas lihat mutasinya, manajer banknya aja sampai muji Mama. Katanya gue pintar banget ngatur duit. Hati gue langsung nyesek. Cek mutasi, ngapain tiba-tiba dia cek mutasi rekening gue? Oh, gitu ya. Suara gue usahain tetap tenang. Iya dong. Bimo, duit kamu ini. Mama pakai buat hal-hal yang penting banget. Tiap perak Mama catat rapi kok. Gue nggak ngejawab. Gue biarin dia terus bersandiwara. Oh iya, akhir-akhir ini si tinggal lu apa-apakan ke kamu? Nah, mulai kan. Ini tujuan utama dia telepon hari ini. Dia lagi ngetes gue. Otak gue langsung mikir cepet. Ada sih, di seberang telepon langsung hening. Oh, dia ngeluh apaan? Nada suara nyokap kedengeran agak waspada. Katanya duit belanja suka kurang. Pengen beli daging buat perbaikan gizi gitu katanya. Gue sengaja pakai nada agak protes. Ma, apa uang bulanan dari Mama kurang ya? Bulan depan bisa nggak tambahin dikit lagi? Gue balikin bolanya ke dia. Gue mau lihat. Gimana reaksinya soal kebohongan, 30 juta, itu. Hah, suara nyokap langsung naik 8 oktav. Cempreng banget di kuping, kurang. Mama tiap bulan kasih dia 30 juta. Dia mau gaya apa lagi? Bimo, dengerin Mama ya. Istri kamu itu nggak tahu diri. Boros banget orangnya. Kamu harus jagain dia bener-bener. Jangan sampai duitnya dikasih diam-diam ke keluarganya. Fitnah, balik fakta, jago banget sampai bikin ngeri. Kalau bukan karena semalam lihat buku catatan itu,
Mungkin gue udah percaya omongan dia sekarang. Terus jadi curiga sama Siti. Rasanya merinding banget. Dari kaki sampai ke ubun-ubun. Mama simpanin baik-baik buat kamu. Tuh lihat adek kamu, si Andre, bentar lagi mau nikah. DP-nya masih kurang dikit lagi. Mama sama papa pusing sampai ubanan mikirinnya. Mama kepaksa ambil dari duit tabungan pensiun. Buat bantuin dia. Pokoknya mama sumpah gak sentuh duit kamu. Dia nyebut nama Andre, nyebut soal DP. Hati gue, tiba-tiba punya firasat buruk banget. Ya udah mah, Bimo udah tahu. Entar Bimo omongin sama dia. Gue buru-buru matiin teleponnya. Abis tutup telepon. Gue bengong sekitar 5 menitan. Gue buka aplikasi M-Banking yang udah lama gak gue pakai. PIN kartu ini nyokap tahu. Gue juga tahu. Pas gue login, saldonya cuma sisa 3.215.700 rupiah. Darah gue rasanya berhenti ngalir. Gue klik mutasi rekening. Tiap tanggal 5, ada gaji masuk 60 juta rupiah. Terus tiap tanggal 6, pasti selalu ada transfer keluar sebesar 57 juta rupiah. Nama penerimanya, Andre. Adek kandung gue sendiri. Gue scroll lagi. Masih ada lagi. Masih di tanggal 6 yang sama. Ada transfer keluar lagi 3 juta rupiah. Penerimanya nyokap gue sendiri. Dari awal sampai akhir, nggak ada sepeser pun buat Siti. Omongan soal 30 juta uang belanja itu, ternyata murni cuma bualan doang. Dan gue, sebagai kepala keluarga, 2 tahun ini cuma jadi bahan ketawaan. Pas nyampe rumah, lampu ruang tamu nyala. Siti duduk di sofa, TV nggak dinyalain. Dia cuma nungguin gue pulang dengan tenang. Pas lihat gue masuk, dia berdiri, udah balik, gue nyamperin dia. Satu kata pun nggak keluar dari mulut gue. Gue cuma sodorin HP gue ke dia. Di layarnya, masih nampilin riwayat mutasi bank tadi. Deretan angka transfer itu. Rasanya kayak jarum yang nusuk-nusuk dada. Siti ambil HP-nya, terus nunduk lihat. Dia perhatiin teliti banget. Scroll halaman demi halaman. Suasana rumah sepi banget. Cuma kedengaran gesekan jari di layar HP. Gue nggak tahu apa yang dia pikirin sekarang. Apa dia marah, sedih, atau malah udah nebak bakal begini hasilnya? Gue scroll baris demi baris ke bawah. Terus naruh HP itu pelan di meja. Terus dia nengok ke gue. Di matanya, nggak ada emosi yang gue duga. Cuma ada ketenangan yang benar-benar dalam. Sekarang kamu udah lihat sendiri kan? Gue ngangguk. Tenggorokan gue kerasa seret. Maafin gue ya. Cuma kata itu yang sanggup gue ucapin. Rasa sakit yang dia pendam 2 tahun ini. Nggak bakal cukup dibayar cuma pakai kata maaf. Tenang aja Bimo. Sekarang maaf aja nggak bakal nyelesain masalah. Yang harus kita lakuin adalah ambil lagi apa yang emang jadi hak kita. Gue ngangguk serius. Oke, kita harus gimana? Detik itu juga, gue serahin semua keputusan ke dia. Karena gue sadar, soal karakter nyokap, Siti jauh lebih paham daripada gue. Apa yang gue tahu soal nyokap selama 20 tahun ini. Hari ini hancur berantakan gak berbekas. Siti jalan ke arah jendela, ngeliatin langit malam. Mutasi bank emang bukti, tapi belum cukup kuat. Dia bisa aja ngeles kalau kamu yang nyuruh kasih duitnya ke Andre. Atau dia bakal bilang kamu sendiri yang kasih tahu pinnya. Biar dia yang urus, lihat karakternya. Dia pasti bakal ngomong gitu. Semua omongan Siti tepat sasaran. Nyokap emang tipe orang yang kayak gitu. Demi lepas tangan, alasan apapun pasti bakal dipakai. Terus rencana kita apa? Gue mulai agak emosi. Kita butuh bukti yang dia nggak bakal bisa ngeles lagi. Siti balik badan. Tatapannya tajam banget ke arah gue. Bukti rekaman pas dia ngakuin semuanya. Rekaman? Gue langsung mudeng maksudnya apa? Kali ini, kita harus bikin dia ngaku sendiri. Duit 60 juta itu dipakai buat apa aja? Gue mau dia nyeritain sendiri bualan soal 30 juta itu. Terus biar dia sendiri juga yang ngebongkar. Bahwa itu semua bohong. Gue liatin istri gue. Tiba-tiba ngerasa agak asing. Siti yang biasanya penurut dan diam. Duit kamu gak mama pakai sepeser pun. Tapi gue sadar. Ini bukan soal semalam doang. Tapi hasil tempaan selama 2 tahun penuh penderitaan. Makanya dia bisa setenang dan sekuat ini sekarang. Selain nyesel, gue juga ngerasa kagum sekaligus kasihan sama dia. Gue deketin dia. Gue pegang tangannya yang dingin. Kali ini gue ikut kata lo. Ayo kita selesain semuanya. Masih ada 3 hari sebelum tanggal 1 bulan depan. Gue sama Siti bener-bener nyiapin rencana buat konfrontasi nanti. Besok paginya, gue izin setengah hari kerja, alasan ada urusan darurat. Gue nggak ke kantor, tapi pergi ke pusat elektronik. Gue beli alat perekam suara paling canggih. Sama kamera kecil yang bentuknya kayak powerbank biasa. Harus ada double bukti. Biar rencana ini nggak gagal. Pas balik rumah, Siti lagi beberes. Rumah dibikin rapi banget sama dia. Kayak lagi mau nyambut acara penting. Gue kasih lihat alat-alat tadi ke dia. Dia cek satu-satu. Terus ngangguk. Perekam suaranya ditaruh di tempat pulpen di meja tamu. Kamera powerbanknya ditaruh di rak TV. Pas banget ngadep ke sofa. Dia bener-bener mikirin tata letaknya. Detail banget, nggak ada yang kelewat. Kita coba latihan beberapa kali. Ngebayangin di mana nyokap bakal duduk nanti. Bakal ngomong apa aja. Sama gimana reaksi kita seharusnya. Siti bilang, pas hari H, kamu nggak usah izin kerja. Pulang pas jam kerja beres aja. Kalau kamu tiba-tiba ada di rumah, dia malah bakal curiga. Kamu akting aja kayak baru tahu kejadiannya. Terus datang dengan muka emosi. Kalau aku, bakal tetap pura-pura jadi istri yang sabar. Yang nggak berani ngelawan dia. Tugas kamu bikin dia kepancing emosinya. Biar dia meledak. Kalau tugas aku akting lemah. Biar pas dia lagi ngerasa menang, dia keceplosan ngomong jujur. Gue liatin dia. Campur aduk rasanya. Dia bisa baca psikologi orang seakurat itu. Gara-gara sering diteken sama nyokap gue sendiri.
Sorry ya udah bikin lo repot. Siti cuma geleng kepala. Nggak ngejawab apa-apa. Waktu rasanya jalan cepat tapi juga kerasa lama. Akhirnya hari penentuan itu datang juga. Tanggal 1 pagi. Gue di kantor nggak tenang sama sekali. Bentar-bentar ngecek HP terus. Jam 9.58, Siti kirim chat. Cuma satu kata, datang. Gue langsung izin ke atasan. Bilang ada urusan mendadak banget di rumah. Terus gue langsung cabut dari kantor. Tapi gue nggak langsung balik rumah. Gue nunggu waktu yang paling pas buat masuk. Sekitar 20 menit kemudian, kelihatan sosok nyokap, si Bu Rosmawati. Dia bawa tas belanjaan murah dari pasar. Jalannya enteng banget masuk ke gedung apartemen. Gue tarik napas panjang, terus nyalain mobil. Gue udah hitung waktunya. Dari dia masuk, sampai dia mulai ceramahin Siti. Sampai emosinya mulai panas. Kira-kira butuh 15 menitan. Gue harus masuk pas di momen itu. Biar kelihatannya gue nggak sengaja mergokin mereka berdua. Mobil gue parkir di basement. Di dalam mobil, gue liatin jam di HP, detiknya jalan pelan banget. Jantung gue rasanya mau copot. Ini pertama kalinya seumur hidup gue bakal lawan nyokap sendiri. Mana caranya begini lagi? Udah 15 menit. Gue rapiin kerah baju dikit. Biar kelihatan. Capek abis kerja gitulah. Terus gue turun dari mobil. Terus naik lift. Pas lift kebuka. Depan pintu rumah. Udah kedengeran suara melengking nyokap dari dalam. Mama kasih kamu 300.000 itu. Udah syukur tahu. Berani-beraninya kamu ngadu ke Bimo bilang kurang. Dengerin ya Siti. Duit keluarga kita itu bukan dapat nemu di jalan. Gue keluarin kunci rumah. Tangan gue sempat gemeter dikit. Tapi pas kunci masuk ke lubangnya, gue langsung mantap. Tatapannya jadi dingin. Sandiwara dimulai. Gue dorong pintu rumah kencang-kencang. Lagi pada ngomongin apa sih? Gue dorong pintu rumah kencang-kencang. Lagi pada ngomongin apa sih? Kok kedengeran sampai luar? Di jalanan tergeletak 3 lembar uang 100 ribuan merah. Kelihatan mencolok banget. Pas denger suara gue, Bu Lastri langsung bengong bentar. Muka judes sama emosinya. Belum sempat dia kontrol. Jadi kelihatan rada lucu. Le, kok kamu udah pulang jam segini? Matanya sempat kelihatan panik. Gue langsung banting tas kerja. Ke atas meja di ruang tamu. Kalau saya nggak balik, saya nggak bakal dengar kejujuran ibu tadi. 300.000, ini yang ibu bilang uang belanja 30 juta? Suara gue penuh sama amarah yang ketahan. Muka Bu Lastri langsung berubah. Tapi dia cepat banget tenang lagi. Emang udah jago kalau urusan akting. Le, pas banget kamu datang. Kamu harus bilangin ini istrimu. Dia nunjuk Siti sambil mulai mutar balikan fakta. Ibu kasih dia 30 juta tiap bulan, loh. Dia pakainya gimana sih? Baru beberapa hari udah ludes. Bulan ini datang lagi minta ke ibu. Ibu kesel, makanya ibu kasih 300.000 dulu. Biar dia mikir dan belajar hemat. Nggak taunya malah ngadu ke kamu. Ini perempuan hatinya busuk banget. Cuma mau ngadu domba kita ibu sama anak. Omongannya rapi banget, tanpa celah. Kalau gue nggak lihat mutasi rekening, mungkin gue beneran bakal percaya. Bahkan mungkin gue bakal balik nyalahin Siti. Gue ketawa sinis. Bu, kata ibu tiap bulan udah kasih Siti 30 juta? Ya iyalah, Bu Lastri busungin dada. Kelihatan pede banget, ngapain ibu bohongin kamu? Oke, Siti, ibu bilang tiap bulan kasih 30 juta. Kamu terima uangnya? Siti ngangkat kepalanya. Mukanya masih ada bekas air mata. Dia ngeliat ke arah ibu gue dengan takut. Terus dia geleng-geleng kepala. Suaranya pelan banget kayak nyamuk. Nggak ada, kamu bohong. Bu Lastri langsung meledak. Dia nunjuk hidung Siti sambil maki-maki, dasar tukang bohong. Udah dibaikin malah nggak tahu terima kasih. Bisa-bisanya kamu fitnah ibu di depan anak ibu sendiri. Ibu hajar ya kamu dasar bermuka dua. Sambil ngomong gitu, dia angkat tangan. Mau nampar muka Siti. Gue gerak cepat. Langsung nangkap pergelangan tangannya. Gue teriak, cukup. Bu Lastri kaget lihat gue emosi. Dia bengong liatin gue. Bu, saya tanya sekali lagi. Suara gue dingin kayak es. Gaji saya tiap bulan 60 juta kan? Masuk ke rekening ibu? Dia jawab spontan, iyalah. Terus apa benar ibu cuma kasih Siti 300.000? Enggak, ibu kasih 30 juta. Dia masih ngeles. Terus sisa 59.700.000-nya kemana? Gue desak terus, uangnya kemana? Mata Bu Lastri mulai larak lirik panik. Ya tentu saja ibu tabungin buat kalian. Ini demi kebaikan kalian juga. Ditabungin, gue ketawa. Ketawa tapi mata gue kelihatan marah. Ditabungin ke rekening Bimo, kan? Kalimat itu kayak petir di siang bolong. Muka Bu Lastri langsung pucat pasi. Kak, kamu tahu dari mana? Dia keceplosan. Pas ngomong gitu, dia sadar kalau salah ngomong. Langsung tutup mulut rapat-rapat. Suasana ruang tamu jadi hening banget. Di atas rak TV, kamera yang nyamar jadi powerbank. Lampu merahnya kedap-kedip. Di tempat pulpen di meja. Pulpen yang aslinya alat perekam. Lagi kerja dengan tenang. Gue liatin muka ibu gue yang udah nggak ada darahnya itu. Nggak ada rasa senang sedikit pun di hati gue. Cuma ada rasa sedih yang mendalam. Bu, gue lepasin tangannya. Gue tanya pelan-pelan, sebenarnya di hati ibu. Saya sama Siti ini dianggap apa? Muka ibu gue yang biasanya penuh drama. Baru kali ini kelihatan panik beneran. Dia liatin gue. Tatapannya campur aduk antara kaget, merasa bersalah, sama malu karena kedoknya kebongkar. Maksud kamu apa? Dia coba gedein suara, buat nutupin rasa takutnya. Kamu itu anak ibu. Ibu yang ngelahirin kamu. Dia mulai mainin perasaan. Senjata andalannya selama ini. Semua yang ibu lakuin. Mana ada yang gak buat kebaikan kamu? Mana ada yang gak buat kebaikan keluarga kita? Gue ketawa sinis. Kata, keluarga, yang keluar dari mulutnya. Kerasa ironis banget. Di hati ibu, keluarga itu isinya cuma ibu, bapak, sama Bimo doang.
Terus saya, Siti, apa kami cuma alat buat ibu? Biayain hidup Bimo? Tiap pertanyaan gue kayak hantaman martil, yang kena banget ke ulu hatinya. Mukanya makin lama makin pucat. Kamu ngomong apa sih? Dia akhirnya nggak kuat lagi. Aslinya yang galak keluar juga. Bimo itu adik kandung kamu. Apa salahnya abang bantuin dikit? Gaji kamu 60 juta sebulan, kasih dia dikit emang kenapa? Kamu tega banget sih sama adik sendiri? Kalau saya yang kasih, itu namanya bantuin. Gue tatap matanya dalam-dalam sambil bilang pelan. Tapi kalau ibu yang ambil diem-diem, itu namanya maling. Kata, maling, bener-bener bikin dia meledak. Dasar anak durhaka kamu. Dia nunjuk hidung gue sambil badannya gemeteran. Demi orang luar, kamu tega ngomong gitu ke ibu kandungmu. Dia balik lagi nyerang Siti. Ini gara-gara perempuan pembawa sial ini. Semenjak kamu masuk ke keluarga ini, keluarga kita nggak pernah tenang. Kamu kasih pelet apa ke anak saya? Sampai dia tega buang ibu sama adik kandungnya sendiri. Mukanya kelihatan serem. Dia angkat tangan lagi mau pukul Siti. Kali ini Siti nggak menghindar. Dia cuma diem aja di situ. Ngeliatin ibu gue dengan tatapan dingin. Kayak lagi lihat badut. Gue pegang lagi pergelangan tangan ibu gue. Kenceng banget sampai dia kesakitan. Bu, suara gue udah nggak ada lembut-lembutnya lagi. Mulai hari ini, ibu nggak diterima lagi di rumah ini. Ibu gue kaget. Mungkin dia nggak pernah ngangka. Kalau gue yang biasanya nurut banget, bakal berani ngomong kayak gitu. Kamu ngomong apa? Coba ulangi lagi. Saya bilang, keluar. Gue tarik lengannya, gue seret dia ke arah pintu. Dia mulai berontak, teriak-teriak histeris, Hadi. Kamu udah gila, kamu mau usir ibu? Ibu ini orang tuamu. Gue buka pintu. Langsung gue dorong dia keluar tanpa ampun. Satu lagi, gue berdiri di depan pintu. Ngeliatin dia dari atas. Selama 2 tahun ini, semua uang yang ibu ambil dari kartu gaji saya, harus dibalikin semuanya, jangan sampai kurang serupiah pun. Kalau enggak, kita ketemu di pengadilan. Gue tunjuk ke arah rak TV sama meja tamu. Semuanya udah kerekam di sini. Tangisan ibu gue langsung berhenti seketika. Dia nggak percaya liatin barang-barang di ruang tamu. Matanya penuh ketakutan. Gue nggak kasih dia waktu buat ngerespons lagi. BRAKK, pintu gue tutup kenceng. Dunia langsung berasa sepi banget. Gue nyender di pintu. Terus pelan-pelan duduk lemes di lantai. Siti datang, dia jongkok di sebelah gue. Dia peluk gue pelan banget. Udah selesai kok. Bisik dia di telinga gue. Gue taruh kepala gue di pundaknya. Air mata gue akhirnya tumpah juga. Bukannya gue lemah. Tapi ini rasanya. Pas seorang laki-laki harus ngebongkar kenyataan pahit. Soal keluarganya sendiri. Kita duduk di lantai lama banget. Sampai langit di luar mulai gelap. Gue angkat kepala. Ngapus air mata. Siti kasih gue segelas air anget. Udah mendingan? Makasih ya, makasih buat apa? Makasih kamu gak pernah nyerah sama aku. Kalau bukan gara-gara dia, mungkin seumur hidup gue bakal kejebak. Di ilusi keluarga bahagia yang palsu itu. Kayak boneka yang ditarik talinya. Hidup gue disetir orang lain tapi gue nurut aja. Siti senyum dikit. Senyum yang kelihatan lega banget. Kita kan suami istri. Kata-kata itu jauh lebih nenangin daripada apapun. Iya, kita suami istri. Satu tim yang harus bareng terus dalam suka duka. Gue berdiri. Terus gue tarik dia buat berdiri juga. Yuk, kita lihat hasil tangkapan kita. Gue jalan ke rak TV. Ngambil powerbank itu. Sama ngambil pulpen perekam di meja. Kita sambungin semua ke laptop. File video sama audionya aman semua. Pas gue buka videonya. Gambarnya bening. Suaranya juga jelas. Muka ibu gue yang lagi marah sama serakah. Kelihatan jelas banget. Nggak ada yang kelewatan. Tiap kata yang dia ucapin. Semuanya. Kerekam dengan sempurna. Pas lihat layar laptop. Hati gue udah datar aja, nggak ada rasa apa-apa lagi. Totalnya jadi berapa? Siti nanya. Gue buka HP. Buka kalkulator. Gaji 60 juta, selama 2 tahun, 24 bulan, total 1,44 miliar. Tiap bulan ibu cuma kasih Siti 3 juta. Sisanya dikasih ke Bimo 57 juta. Ibu ambil sendiri buat jajan 72 juta. Dan dikasih ke Bimo totalnya 1,368 miliar. Gue liatin angka itu. Rasanya dada gue sesek banget. 1,368 miliar. Uang segitu udah cukup buat beli rumah bagus cash di kota besar. Sedangkan gue malah biarin istri gue perhitungan banget. Cuma gara-gara kupon diskon 3.000 perak. Uang ini harus balik. Suara Siti tenang banget. Ibu nggak bakal kasih gampang. Apalagi Bimo. Aku tahu, Siti ngangguk. Gue paham maksudnya. Makanya kita nggak cuma cari ibu. Ibu itu cuma pelaksananya doang. Yang beneran dapat duitnya. Ya adik kamu, Bimo. Maksud kamu kita langsung samperin dia? Iya, Siti liatin gue. Tatapannya mantap banget. Kita harus kasih tahu dia. Kalau masa indahnya udah kelar, ibu pasti udah ngadu ke dia. Mungkin sekarang, mereka lagi susun rencana buat lawan kita. Kita nggak boleh kasih mereka waktu lama. Besok kita langsung cari dia. Ngomong langsung di depan mukanya. Kali ini gue nggak bakal lembek lagi. Rumah yang Bimo tempatin, mobil yang dia pakai, pasti dibeli pakai duit gue. Dia enak-enakan nikmatin hidup, yang harusnya jadi hak gue sama Siti. Udah waktunya dia balikin semuanya. Gue buka aplikasi Google Maps. Masukin alamat rumah Bimo. Ini alamat yang dikasih tahu ibu gue. Pas kumpul keluarga kemarin sambil pamer, adekmu hebat. Udah bisa beli rumah sendiri buat nikah. Sekarang dipikir-pikir, itu lucu banget sih. Besok gue bakal datang sendiri. Buat ambil balik apa yang emang punya gue. Besoknya hari Minggu. Gue sama Siti bangun pagi-pagi banget. Kita nggak sarapan di rumah kayak biasanya. Tapi langsung cabut. Cari resto dimsum yang paling enak. Kita pesen meja penuh makanan, ada hakau.
siomay, ceker ayam, sampai babat, semua makanan kesukaan Siti. Yang selama 2 tahun ini nggak pernah dia sentuh demi hemat. Beres makan kita nggak langsung pulang. Gue langsung nyetir ke arah rumah Bimo. Itu perumahan elit yang baru jadi. Di dalam lift, gue ngerasa Siti megang tangan gue. Kenceng banget. Gue balik genggam tangannya. Tenang, ada aku. Dia senyum ke gue. Aku nggak takut kok. Kita sampai di depan pintu rumahnya. Gue pencet bel. Agak lama baru pintunya dibuka. Mas, Mbak, kok kalian kesini? Matanya lirik sana-sini. Nggak berani lihat mata gue. Kayaknya ibu beneran udah laporan ke dia. Nggak disuruh masuk nih. Muka Bimo kelihatan nggak enak. Tapi dia tetap kasih jalan buat kita masuk. Ada cewek pakai piyama yang sama. Keluar dari kamar. Itu tunangannya, Laras. Dia juga kaget lihat kita. Tapi langsung pasang muka ramah. Siapa? Oh, Mas Hadi sama Mbak Siti. Ayo duduk, ruang tamunya mewah banget. Kelihatan habis banyak duit buat renovasi. Gue berdiri di tengah ruangan sambil liatin sekeliling. Gue langsung ngomong dingin, Bim. Bimo langsung kelihatan tegang. Gue kesini cuma mau urus satu hal. Apaan mas? Duit. Muka Laras langsung berubah. Dia liatin Bimo. Terus liatin gue lagi. Duit apaan mas? Kok kayaknya serius banget? Ada salah paham ya? Gue liatin dia, gak ada salah paham. Selama 2 tahun ini, ibu udah transfer. Duit dari gaji gue ke Bimo totalnya 1,368 miliar. Uang itu punya gue. Sekarang gue mau ambil balik. Laras langsung kaku, senyumnya hilang. Dia liatin Bimo gak percaya. Itu beneran? Muka Bimo udah merah padam. Dia cuma bisa gagap, gak bisa jawab apa-apa. Akhirnya, dia malah ngegas, terus kenapa? Itu kan dikasih ibu ke gue. Gue gak nyolong, gak ngerampok. Lu kan abang gue. Duit lu kan duit keluarga juga. Gue pakai dikit emang kenapa? Jadi menurut lu gak salah? Gue gak salah, dia teriak sambil melotot. Gue ngangguk pelan. Terus gue keluarin HP dari kantong. Gue buka file rekaman suara tadi. Terus gue puter. Langsung kedengeran di seluruh ruangan. Udah ditabungin ke rekening Bimo kan? Muka Bimo langsung pucat seketika. Muka Laras lebih parah lagi, macam-macam ekspresinya. Gue matiin rekamannya. Terus liatin mereka. Sekarang lu mau gue kasih lihat mutasi? Rekening banknya juga? Bimo langsung lemes. Kayak ayam sayur kala diadu. Gue liatin dia. Terus kasih peringatan terakhir. 1 minggu. Balikin 1,368 miliar itu semuanya ke gue. Kalau dalam seminggu duitnya belum masuk ke kartu gue. Rekaman ini. Sama mutasi bank bakal gue kirim ke 2 tempat. 1 ke pengadilan. 1 lagi ke rumah orang tua Laras. Omongan gue telak banget. Bikin Bimo sama Laras nggak berkutik. Hancur semua kebanggaan palsu mereka. Yang dibangun pakai duit gue. Muka Laras makin pucat pasi. Dia liatin gue. Terus liatin Bimo lagi. Tatapannya yang tadinya kaget. Berubah jadi curiga. Sangsi. Sampai akhirnya jadi benci dan jijik banget. Gue nggak mau ngomong banyak lagi. Ancamannya udah jelas. Gue pegang tangan Siti terus langsung cabut. Bimo nggak berani nahan. Laras juga diem aja. Mereka berdua kayak patung yang hilang nyawanya. Cuma bisa berdiri kaku. Pas kita keluar, kedengeran suara pintu ditutup. BRAKK. Pas masuk lift. Di dalam lift yang sempit itu, cuma ada suara napas gue sama Siti. Kaca lift nampilin muka kita yang kelihatan tenang. Tapi sebenarnya capek banget abis ribut gede. Ayo pulang. Siti ngangguk. Terus dia senderin kepalanya di pundak gue. Gue tahu badai yang beneran baru mau mulai. Di balik pintu rumah yang tadi kita tutup, perang lain udah pecah. 1,368 miliar, suara Laras melengking banget. Tajam banget di kuping. Bimo, jelasin ke gue sekarang. Ini sebenarnya ada apa sih? Bimo nggak berani lihat dia, ya, gitu, kata ibu. Duit Mas Hadi mendingan kita simpen aja. PLAKK, suara tamparan keras banget. Tangan Laras sampai gemetar. Ibu lu suruh nyolong lu mau aja? Bimo pegangin pipinya. Akhirnya dia emosi juga. Gue pakai duit abang gue dikit doang emang ngapa? Hah, dikit? 1 miliar lebih lu bilang dikit? Bim, lu sadar gak sih apa artinya ini? Dia nunjuk-nunjuk seluruh isi rumah yang mewah itu. Artinya rumah yang kita injek ini duit haram. Mobil kita duit haram. Cincin kawin di jari gue ini juga duit haram. Gue mau nikah sama laki-laki. Yang punya usaha, yang kerja keras. Bukannya parasit yang hidupnya. Makan keringet abangnya sendiri. Omongannya nancap banget. Muka Bimo berubah-ubah dari merah ke pucat. Dari pucat ke hijau. Kok lu tega sih ngomong gitu ke gue? Emang gue salah ngomong? Laras liatin dia dingin banget. Lu pikir gue nggak tahu? Gaji lu cuma 8 juta sebulan. Mana mungkin lu bisa bayar DP sama renovasi segini mahalnya? Gue pikir selama ini itu tabungan bapak ibu lu. Nggak taunya hasil maling sekeluarga. Dia tarik napas panjang. Tatapannya udah bulat. Denger ya, Bim. Gue nggak peduli lu mau gimana caranya. Kalau dalam seminggu lu nggak bisa balikin duit itu, kita putus sekarang juga. Batalin nikahannya. Gue ogah malu seumur hidup. Abis ngomong gitu, dia langsung masuk kamar. Terus banting pintu. Di ruang tamu cuma ada Bimo sendirian. Bengong doang dia. Pipinya masih kerasa panas abis ditampar. Tapi hatinya lebih sakit lagi. Dia tahu Laras nggak main-main. Kalau duitnya nggak balik, dia beneran bakal gagal nikah. Dia keluarin HP. Tangannya gemeteran. Langsung telepon satu-satunya harapan dia. Orang yang bikin dia kayak gini. Tapi cuma orang itu yang bisa bantu dia. Pas telepon diangkat, dia langsung nangis. Bu, gawat bu. Pas ibu gue dapat telepon itu, dia emang lagi nggak tenang di rumah. Sorean itu dia nungguin kabar dari Bimo. Pikir dia, gue cuma emosi sesaat doang kemarin.
Nanti kalau gue udah adem, perasaan sayang sama keluarga pasti menang lagi. Dia bahkan udah siapin alasan. Asal gue minta maaf dikit, dia bakal maafin dan kita baikan lagi. Soal duit mah nanti bisa diatur buat ganti ke Siti dikit-dikit. Ada apa sih? Kenapa nangis? Cengeng banget sih jadi laki. Dia ngebentak Bimo. Cuma buat nutupin rasa paniknya sendiri. Bimo ditelepon ceritain semuanya. Agak dilebih-lebihkan ceritanya. Dia bilang gue jahat banget, gak punya hati. Terus Laras juga mau mutusin dia. Bu, uang DP rumah, biaya renovasi, sama mobil. Semuanya kan pakai duit Mas Hadi. Kalau beneran dibawa ke pengadilan, semuanya bakal disita nggak sih? Terus gue jadi gembel dong. Rasa takut Bimo. Kerasa banget lewat telepon. Hati ibu gue juga mulai ciut. Hal yang paling dia takutin beneran kejadian. Anaknya yang biasanya nurut banget. Kali ini beneran mau perang terbuka. Ngapain panik? Belum kiamat kok. Otaknya mulai muter cari cara. Kalau suruh balikin duit, nggak mungkin. Uang semiliar lebih udah jadi rumah sama mobil. Udah jadi harga dirinya Bimo. Mana bisa dibalikin gitu aja. Kalau cara halus nggak mempan. Ya udah mesti cara kasar. Udah, lu tenang aja. Nggak usah hubungi Laras dulu. Ibu gue pelanin suaranya. Bisik-bisik di telepon, urusan ini lu nggak usah ikut campur. Biar ibu yang urus semuanya. Ibu paling tahu abang lu kayak gimana. Dia emang keras kepala kalau lagi emosi. Tapi kelemahan dia tuh cuma satu, dia itu bakti banget. Dia sayang banget sama keluarga ini. Biar ibu. Maksud ibu? Bu Lastri senyum licik, tipis banget. Dia beneran mau ngejak ribut kita? Dia tega buang ibu sama adik kandungnya. Cuma demi perempuan asing itu? Oke, gue bakal kasih lihat ke dia. Apa akibatnya kalau berani ngeberontak sama keluarga? Gue bakal bikin semua saudara tahu. Kalau si Hadi ini anak durhaka yang gak tahu diri. Gue bakal bikin dia malu setengah mati. Di depan seluruh keluarga besar kita. Ini namanya serangan mental pakai opini publik. Ngebungkus jebakan pakai embel-embel, keluarga, dan etika. Biar gue nggak berkutik dan kepaksa nurut lagi. Di depan semua sesepuh. Dia masih berani belagu kayak gitu. Abis matiin telepon. Bu Lastri nggak pakai mikir dua kali. Langsung nyari-nyari nomor di kontak HP-nya. Dia mulai telepon nomor yang pertama. Pas teleponnya diangkat, suaranya langsung berubah jadi sedih dan ngenes banget. Halo, Mas. Ini aku, Lastri. Mas, tolong bantuin aku, Mas. Anakku si Hadi itu. Dia mau bikin aku mati jantungan. Sebuah drama sidang keluarga yang udah dirancang matang. Akhirnya dimulai juga. Dan gue sama sekali nggak tahu apa-apa soal ini. Pas sore hari gue sama Siti beres makan malam. HP gue tiba-tiba bunyi. Ada nomor telepon rumah yang gak gue kenal. Gue angkat, halo, Hadi, ya. Kedengeran suara berat. Suara orang tua yang kedengeran tegas banget. Kakek, gue agak kaget. Besok jam 10 pagi, lu ke rumah kakek ya? Nada bicaranya nggak bisa dibantah, bawa Siti juga. Ibu sama adek lu juga bakal datang. Semua sesepuh keluarga bakal ngumpul. Masalah lu sama adek lu itu. Omongin baik-baik di depan semuanya. Bu, apa ini nggak keterlaluan? Bimo masih agak ragu-ragu. Bisa apa enggaknya, lihat aja besok. Lu tunggu ya. Gue bakal telepon om lu, tante lu. Abis ngomong gitu, dia langsung matiin teleponnya. Gue megang HP sambil bengong, terus liatin Siti. Siti kayaknya udah ngerti situasinya. Dia langsung tahu kalau ini jebakan. Sampai kakek sama nenek lu juga. Sidang keluarga ya, bisik dia pelan. Besok kita adain kumpul keluarga besar di rumah kakek. Besok paginya jam 9:30. Gue sama Siti cabut ke rumah kakek. Gue nggak percaya. Itu kompleks perumahan lama yang penuh dengan semua memori masa kecil gue. Dulu adalah tempat paling nyaman buat gue pulang. Tapi hari ini, gue ngerasa kayak mau diantar ke tiang gantungan. Sepanjang jalan, Siti Aminah diam terus. Mukanya datar, nggak kebaca perasaannya gimana. Tapi pas gue genggam tangannya, gue bisa ngerasain kekuatan besar dari telapak tangannya. Jangan takut, dia malah nenangin gue, bukan kita yang harusnya takut. Kita jalan bareng naik tangga. Pintunya agak kebuka. Kedengeran suara orang lagi debat pelan. Sama suara nyokap gue yang nangis sesenggukan. Gue tarik napas panjang. Terus gue buka pintunya. Ruang tamu penuh banget sama orang. Kakek sama nenek duduk di kursi utama. Mukanya serius parah. Ada om, tante, sama beberapa saudara yang gue nggak tahu panggilannya apa. Duduk di sofa kiri kanan. Udah kayak mau sidang pengadilan. Sedangkan nyokap gue, Tante Ami, sama Bimo malah duduk di kursi plastik kecil. Mata nyokap bengkak merah. Lagi sibuk ngelap air mata pakai tisu. Bimo nunduk mulu. Kelihatan lesu banget. Pas lihat kita masuk, semua suara langsung hilang. Belasan mata langsung sinis natap ke arah kita. Seolah-olah kita ini penjahat kelas kakap. Suaranya berat banget. Duduk, dia nunjuk ke tengah ruangan. Sengaja nyediain 2 kursi buat kita. Persis di depan semua orang. Kayak terdakwa yang nunggu vonis. Gue sama Siti Aminah tatap-tatapan. Terus kita duduk dengan tenang. Udah kumpul semua, kakek ngeliatin sekeliling. Pelan-pelan dia ngomong, hari ini kumpulin kalian semua. Bukan buat urusan lain. Cuma buat urusan kakak beradik ini. Dia ngeliatin gue. Terus ngeliatin Bimo. Zaki, dia fokus natap muka gue. Kata nyokap lo mau putus hubungan sama adik lo. Bahkan mau laporin dia ke polisi. Dia bilang lo kerja keras cari duit buat keluarga. Tapi pas adik lo pakai dikit, lo malah nggak terima. Katanya, ini semua gara-gara Siti Aminah yang komporin lo. Bener kayak gitu?
Suaranya nggak kenceng, tapi tiap katanya kerasa neken banget. Dia udah ngehakimin gue duluan. Belum sempat gue buka mulut, tangisan nyokap langsung pecah, yah. Semuanya salah aku. Aku yang nggak becus. Harusnya aku nggak usah niat bantu simpenin duit anak. Nggak usah sok bantu adenya. Aku ngerawat anak durhaka ya Allah. Susah payah aku gedein dia. Sekarang dia tega demi orang asing. Mau jeblosin aku ke penjara. Sambil nangis, dia ngelirik Siti Aminah. Dengan tatapan benci banget. Zaki, kalau tega banget sih ngomong gitu ke nyokap, tante gue langsung nyerang duluan. Keluarga sendiri mah omongin baik-baik. Nggak usah bawa-bawa ke hukum segala. Om gue juga ikut merutin dahi. Adek lo pakai duit lo dikit emang kenapa? Dia orang asing apa? Darah lebih kental dari air, bro. Fiksi ini mah, dapat bini lupa sama mak. Hinaan demi hinaan datang kayak pisau. Mereka nggak nanya kebenaran ceritanya gimana. Cuma percaya omongan nyokap yang sok tersakiti. Di mata mereka, yang tua harus dihormatin. Keluarga nomor 1. Gue abang. Wajib bantu adek tanpa tapi. Gue anak. Wajib nurut sama emak titik. Siti Aminah cuma orang luar di sini. Bimo nunduk. Bahunya gemeteran. Kelihatannya kayak nyesel. Tapi gue lihat pas dia curi-curi pandang. Ada rasa puas di matanya. Ini emang taktik mereka. Pakai tekanan keluarga besar buat hancurin gue. Pas semua udah kelar ngomel. Nungguin gue minta maaf dan sujud-sujud. Kakek ngeliatin gue. Ngetok tongkat lagi. Zaki, lo udah denger semua kan omongan mereka? Sekarang gue tanya. Nyokap sama adik lo itu keluarga lo bukan? Lo mau nggak hargain muka gue? Demi martabat leluhur kita. Masalah ini anggap aja kelar. Dia melotot ke gue. Tatapan yang nggak boleh didebat. Keluarin semua barang bukti lo itu. Mau rekaman cat? Atau mutasi rekening? Keluarin semua. Hapus di depan kita semua. Terus minta maaf sama nyokap dan adik lo. Setelah itu, kita jadi keluarga lagi. Gue natap muka kakek yang berwibawa itu. Omongannya kayak titah raja yang terakhir. Gue nggak boleh nolak. Cuma boleh nurut. Suasana di ruang tamu. Tegang banget, berasa berat napas. Semua mata tertuju ke gue. Kayak sekumpulan burung pemakan bangkai. Nungguin gue nunduk minta ampun. Biar mereka bisa injek-injek harga diri gue. Suara tangis nyokap mulai mereda. Jadi suara isakan yang dibuat-buat. Kepala Bimo juga mulai agak tegak. Bibirnya kayak mau senyum licik. Mereka ngerasa menang. Atau seenggaknya itu yang mereka pikirin. Di tengah keheningan yang mencekam itu, gue malah ketawa pelan. Alis kakek langsung nyatu, kesel. Ngapain lo ketawa? Suaranya kedengeran marah banget. Gue nggak jawab. Gue cuma berdiri pelan-pelan. Siti Aminah juga ikut berdiri. Dia berdiri di samping gue, nemenin gue. Gue ambil HP dari kantong. Terus, gue pencet tombol play di depan semua orang. Suara cewek yang melengking dan kasar banget. Langsung menuhin seluruh ruangan. Gue kasih 300.000. Itu udah syukur banget buat lo. Lo masih berani ngadu ke Zaki bilang kurang? Denger ya Siti Aminah. Duit keluarga gue bukan dapat metik dari pohon. Seketika ruang tamu hening total. Muka nyokap langsung pucet kayak mayat. Dia natap HP gue nggak percaya. Kayak lihat setan penunggu. Rekamannya masih jalan. Itu suara gue yang lagi marah banget. 300.000. Katanya jatah bulanan 30 juta. Terus suara nyokap gue yang nyolot ngejawab. Dia aja yang boros. Beberapa hari juga udah habis. Di rekaman itu, suara gue terus ngejar. Terus sisa 29.700.000-nya mana? Duitnya kemana? Ya gue tabungin lah buat kalian. Ini demi kebaikan kalian juga. Ditabungin atau dipindah ke rekening Bimo? Nah, ini bagian paling intinya. Semua orang nahan napas. Terus, mereka dengar suara yang panik mampus. Lo tahu dari mana? Jawaban panik yang keceplosan itu. Udah lebih dari cukup buat bukti. Nggak perlu debat lagi. Muka Bimo langsung pucet total. Dia lemes, nyaris jatuh dari kursi plastiknya. Nyokap gue badannya gemeteran parah. Bibirnya komat kamit. Nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Rekaman beres. Gue matiin HP. Terus gue masukin lagi ke kantong. Gue diem aja. Gue cuma kasih tatapan dingin. Ke setiap orang yang ada di sana. Terakhir, mata gue tertuju ke kakek. Tangannya genggam tongkat kenceng banget. Sampai urat-uratnya kelihatan jelas. Dia mau ngomong sesuatu. Tapi kata-katanya nggak keluar. Harga diri keluarga yang tadi dibanggain. Langsung hancur berkeping-keping. Cuma gara-gara rekaman pendek itu. Ruang tamu yang tadi berisik banget. Sekarang sepi banget sampai suara jantung aja kedengeran. Nggak ada yang berani buka mulut. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Fakta barusan kayak tamparan keras di muka mereka. Pasti perih banget tuh. Tiba-tiba nyokap gue, Tante Ami, langsung loncat. Dia kayak orang kesurupan. Rambutnya acak-acakan. Mukanya sangar banget. Dia nggak lihat gue. Nggak lihat saudara-saudara yang lain juga. Dia melotot ke Siti Aminah. Tatapan yang kayak mau makan orang hidup-hidup. Gara-gara lo, dasar cewek nggak bener. Dia teriak sambil mau nerjang Siti Aminah. Lo jebak gue kan? Lo sengaja bikin gue hancur. Mati lo di tangan gue. Gue udah siap. Gue langsung pasang badan depan Siti Aminah. Gue tangkis tangannya nyokap. Gue tepis kenceng. Dia sempoyongan terus mundur. Sampai jatuh terduduk di lantai, cukup. Udah kayak gini. Masih mau nyalahin orang lain juga? Nyokap gue langsung nangis histeris di lantai. Kali ini bukan akting lagi. Dia bener-bener mental breakdown. Gue malu banget ya Allah. Gue mending mati aja, dia mukul-mukul lantai. Sambil guling-guling, gue lakuin ini buat keluarga. Emang gue salah apa? Zaki, Bimo itu adik lo, masa lo gak bisa bantu? Tega banget lo. Mau bikin emak lo mati berdiri?
Dia mulai lagi pakai jurus sedih-sedihan. Mau guilt trip gue lagi. Sayangnya udah telat, bu. Kek, gue nggak peduli lagi sama dia. Gue nengok ke arah kakek. Masih ngerasa gue yang harus minta maaf? Muka kakek berubah-ubah warnanya, nahan malu. Tongkatnya dia hentakin. Keras banget ke lantai. Gila, bener-bener gak waras. Tapi dia marah bukan ke gue. Tapi ke nyokap yang di lantai. Sama Bimo yang udah kayak mayat hidup. Tante Ami, diem lo. Gak usah banyak cincong. Mau ditaruh mana muka keluarga kita? Terus lo, Bimo. Tongkat kakek nunjuk ke arah adek gue. Duit abang lo sendiri lombat. Sekolah tinggi-tinggi otaknya di mana? Duit ini kudu dibalikin. Akhirnya kakek ngasih keputusan yang benar. Badan Bimo langsung gemeter. Tangisan nyokap langsung berhenti. Yah, gak bisa balik lah. Dia teriak, duitnya udah buat beli rumah sama mobil. Mau dibalikin pakai apa? Kakek tetap tegas, jual rumahnya, jual mobilnya. Pokoknya duit itu kudu balik. Gue liatin drama ini semua. Tapi gue gak ngerasa seneng sama sekali. Dari awal gue gak butuh pengakuan kakek. Gue cuma pengen lepas dari semua beban ini. Gak usah, gue ngomong datar. Semua orang langsung nengok ke gue. Mau dibalikin apa enggak? Udah gak ada urusan sama kalian. Ini urusan gue sama dia doang. Biar hukum yang urus. Gue diam bentar. Gue liatin mereka satu persatu. Terus gue ngomong dengan jelas. Mulai hari ini, gue sama Siti Aminah gak ada hubungan lagi sama kalian. Kakek, nenek, om, tante, sebutan itu berakhir hari ini. Kedepannya, kita orang asing. Abis ngomong gitu, gue gak peduli lagi muka mereka gimana. Gue genggam tangan Siti Aminah, yuk, pergi. Kita balik badan mau keluar. Di belakang kedengaran kakek teriak-teriak marah. Dasar anak kurang ajar lo. Lo berani mau keluar dari silsilah keluarga? Ada juga suara nyokap yang histeris. Zaki, jangan pergi lo. Kalau lo pergi, nasib gue gimana? Gue gak nengok sama sekali. Gue terus jalan bareng Siti Aminah. Langkah gue mantap banget. Pas gue buka pintu kayu yang berat itu, cahaya matahari di luar cerah banget. Nyinarin badan gue sama Siti Aminah. Rasanya anget, dan yang penting, bebas. Pas jalan pulang, gue sama Siti Aminah gak banyak ngomong. Tapi tangan kita genggaman kenceng banget. Berasa banget kalau perasaan kita satu tujuan. Udah gak ada lagi yang bisa nyakitin kita. Itu bukan rasa sakit hati. Tapi rasa lega kayak baru aja nurunin beban berat banget. Rasa bebas setelah lepas dari semua belenggu. Pas balik ke rumah kita. Buat pertama kalinya. Rumah yang bener-bener cuma milik kita berdua. Gue tutup pintunya. Gue kunci semua keributan di luar sana. Siti Aminah jalan ke jendela. Dia buka semua gordennya. Sinar matahari langsung masuk berebutan. Terang banget seisi ruang tamu. Dia ngeliatin gue. Matanya binar-binar kayak bintang. Zaki, gue pengen makan hotpot deh. Yuk, kita belanja bahan-bahannya sekarang. Ini pertama kalinya sejak kita nikah. Bisa sesantai ini. Belanja bareng kayak pasangan normal lainnya. Sambil dorong troli. Jalan di antara rak-rak yang penuh barang. Gue ngerasa kayak mimpi. Mata Siti Aminah berbinar-binar terus. Dia kayak anak kecil yang baru pertama kali diajak jalan. Apa aja kelihatan baru buat dia. Dia ngambil sekotak daging sapi premium. Pas lihat harganya, dia refleks mau naruh balik daging itu. Gue ambil dagingnya dari tangan dia. Terus langsung gue cemplungin ke troli. Kedepannya lo mau makan apa aja tinggal ambil. Nggak usah pusing lihat harga lagi. Mata Siti Aminah langsung berkaca-kaca. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma ngangguk mantap doang. Kita beli banyak banget belanjaan. Dari jeroan segar, daging yang kenyal, sampai olahan udang homemade. Sama berbagai sayuran dan jamur juga. Kita sibuk bareng di dapur. Dia nyuci sayur, gue bagian potong daging. Kita ngobrol ngalor ngidul. Cuma bahas hal-hal nggak penting. Dapur jadi wangi masakan. Wangi khas kehangatan sebuah rumah. Kuah di panci. Nggak lama langsung mendidih meletup-letup. Minyak cabainya kelihatan menggoda. Wanginya kemana-mana. Kita duduk di meja makan. Sambil ngeliatin uap panas dari panci. Berasa kayak. Semua rasa sakit dan dingin selama 2 tahun ini. Luntur seketika kena panasnya kuah ini. Gue ambil selembar daging. Gue celupin bentar di kuah panas. Terus gue taruh di mangkoknya Aminah. Dia ambil, ditiup pelan. Terus dimakan hati-hati banget. Tiba-tiba aja air matanya netes gitu aja. Jatuh pas ke bumbu cocolannya. Kenapa? Nggak enak ya? Gue panik dikit. Dia geleng-geleng sambil nangis tapi sambil senyum juga. Bukan, dia ngomong sesenggukan. Ini enak banget. Gue cuma ngerasa udah nunggu hari ini lama banget. Gue usap air matanya, maafin gue ya. Mulai sekarang gak bakal gue bikin nunggu lagi. Bahagia kita baru aja dimulai. Gue sama Siti Aminah tatap-tatapan terus senyum. HP di kantong gue getar. Pas gue cek, ada SMS notif dari bank, nasabah yang terhormat. Rekening dengan akhiran 1234 Anda telah menerima transfer 200 juta rupiah. Pengirim, Bimo. Dia mulai nyicil balikin duitnya. Kayaknya tekanan dari pacarnya. Jauh lebih mempan daripada tekanan keluarga besar ke gue. Gue simpen lagi HP gue. Nggak bilang dulu ke Aminah. Biarin momen indah ini. Berasa lebih lama dikit. Makan hotpotnya lama banget. Dari sore sampai udah gelap banget di luar. Semua sayur sama daging ludes kita makan. Ini makanan paling enak yang pernah gue makan seumur hidup. Karena gue tahu ini bukan soal makanannya. Tapi soal awal hidup baru kita yang tenang. Tapi ketenangan itu cuma bertahan seminggu. Padahal seminggu ini benar-benar berasa. Kayak suami istri yang beneran. Kartu gaji gue. Udah gue kasih semua ke dia. PIN-nya pun gue ganti jadi. Tanggal lahir dia. Urusan duit rumah tangga. Mulai hari ini cuma dia yang pegang kendali. Dia sempat nangis lama pas megang kartu itu. Duit dari Bimo juga masuk terus bertahap. Dia sempat ngecat gue.
Minta waktu tambahan beberapa hari. Katanya dia lagi proses jual rumahnya. Gue cuma bales singkat, cepetan. Gue pikir semuanya bakal beres gitu aja. Lewat jalur hukum dan urusan duit. Bakal kelar pelan-pelan. Tapi gue salah nilai emak gue sendiri. Seorang perempuan yang hilang kendali. Dan semua kebohongannya udah kebongkar. Serangan baliknya bakal kayak ular kobra. Mematikan dan licik banget. Siang itu, gue lagi ada meeting proyek penting. HP gue getar di atas meja. Ada chat dari teman kantor, Zaki, buruan turun. Nyokap lo ada di lobi, katanya nyariin lo. Perasaan gue langsung gak enak. Gue minta izin sebentar sama bos. Terus lari keluar ruang meeting. Gue naik lift langsung ke lantai 1. Pas pintu lift kebuka, suara gaduh sama teriakan langsung masuk ke telinga gue. Di tengah kerumunan orang, nyokap gue duduk di lantai lobi yang dingin. Rambutnya berantakan. Bajunya kusut gak karuan. Di mukanya ada bekas air mata yang sengaja dibikin. Dia mukul-mukul lantai sambil nangis kejer. Anak yang udah gue gedein susah payah. Sekarang malah mau bikin gue mati. Gajinya dia sebulan 60 juta. Semuanya dikasih ke bini ganjennya itu. Itu perempuan gak kasih kita sepeser pun. Malah mau ngerebut anak gue dari keluarganya sendiri. Sekarang dia udah gak nganggep emaknya lagi. Mau ngusir gue dari rumah. Orang-orang di sekitar mulai bisik-bisik. Gosip langsung nyebar. Banyak yang ngeliatin dia kasihan. Tapi kasihan buat dia. Kalau ke gue, mereka ngeliatin jijik dan gak suka. Gue ngerasa darah gue naik semua ke kepala. Ya Tuhan, inilah nyokap gue. Demi dapetin maunya. Dia tega hancurin karir gue. Bahkan hidup gue. Gue terobos kerumunan terus nyamperin dia. Bu, ini kantor. Bukan tempat ibu buat bikin keributan kayak gini. Pas lihat gue muncul. Nangisnya makin jadi dong. Akhirnya keluar juga lo. Dasar anak durhaka. Dia maksain diri mau bangun sambil meluk kaki gue. Aktingnya totalitas banget. Kalau hari ini lo nggak kasih penjelasan, gue mending mati di sini aja. Gue nggak gubris aktingnya dia. Gue langsung balik badan. Ngomong ke komandan satpam yang baru datang. Pak, tolong keluarin ibu ini sekarang juga. Kalau dia ngelawan, langsung lapor polisi aja. Bilang ada orang bikin rusuh di sini. Ganggu ketertiban umum. Sama ganggu operasional kantor gue. Omongan gue bikin semua orang kaget. Termasuk nyokap gue yang lagi duduk di lantai. Dia nggak ngangka gue bakal setega ini. Satpamnya sempat ragu-ragu. Ngeliatin gue. Terus ngeliatin nyokap. Tunggu apa lagi? Suara gue jadi agak tegas dan berwibawa. Lakuin yang gue bilang. Satpam akhirnya nggak ragu lagi. Langsung pegang lengan nyokap kiri kanan. Kalian ngapain? Lepasin gue. Gue emaknya Zaki. Zaki, lo bakal kena azab. Tuhan nggak tidur, lo bakal nyesel. Gue cuma diem ngeliatin dia. Diseret paksa keluar pintu kantor sama satpam. Lobi akhirnya jadi tenang lagi. Tapi mata orang-orang masih kayak lampu sorot. Nempel terus ke gue. Masalah ini baru aja dimulai. Karir gue. Gara-gara drama nyokap barusan. Bakalan kena dampak buruk banget. Tapi kebanyakan malah ngejauh. Nggak ada yang mau deket-deket sama orang yang dicap durhaka. Gosip busuk langsung nyebar kayak virus. Di tiap sudut kantor dalam waktu singkat, bos proyek langsung manggil gue ke ruangannya. Dia nggak marah-marah, cuma ngehela napas panjang. Zaki, urusan rumah tangga beresin ya. Kantor emang butuh performance lo. Tapi martabat dan etika juga penting buat kita. Nggak mau kan gara-gara masalah ini, nama lo jadi jelek, dan ngefek ke tim kita semua. Dia ngomongnya halus banget. Tapi gue paham maksudnya, itu peringatan keras. Kalau gue nggak bisa beresin ini segera, mungkin karir gue di sini bakal tamat. Gue ngangguk, bos, tenang aja. Gue pastiin nggak bakal ada drama lagi. Pas keluar dari ruangan, gue ngerasa kena tekanan mental parah. Strategi nyokap bener-bener licik. Dia tahu banget mana titik lemah gue. Dia mau hancurin sumber duit gue. Biar gue dijauhin orang-orang. Biar gue makin terpojok. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke dia. Biar tetap bisa dia setir sesuka hati. Gue duduk di meja kerja. Sambil mijit dahi yang pusing banget. HP gue getar lagi. Pas gue lihat, ada chat dari Siti Aminah, bokap gue barusan nelpon. Jantung gue serasa mau copot. Gue langsung telpon Siti Aminah. Dia ngomong apa? Suara Siti Aminah ditelepon kedengeran tenang. Tapi gue tahu dia lagi nahan tangis. Dia marah-marah ke gue. Katanya gue nggak tahu diri. Gue dituduh bikin lo jadi anak durhaka. Katanya nyokap lo telpon ke bokap gue. Sambil nangis bilang kita mau bikin orang tua lo mati. Bokap nyuruh gue cerai sekarang juga terus balik ke rumah. Katanya dia malu punya anak kayak gue. Tangan gue langsung ngepal kenceng banget. Gila, nyokap gue beneran udah sakit jiwa. Abis bikin rusuh di kantor gue. Sekarang mau hancurin keluarga bini gue juga. Dia mau bikin kita berdua bener-bener hancur. Terus lo jawab apa? Suara gue sampai serak. Gue udah jelasin semuanya. Suara Siti Aminah mulai kedengeran mantap. Gue kasih tahu bokap fakta yang sebenarnya. Gue bilang kalau dia nggak percaya, gue bisa kirim bukti rekaman sama mutasi banknya. Gue juga bilang Zaki itu suami gue. Apapun yang terjadi, gue bakalan tetap ada di samping dia. Dan terakhir gue bilang ke bokap, kalau dia masih mau percaya omongan bohong perempuan itu, terus mojokin gue kayak gini, mending nggak usah hubungin gue lagi selamanya. Gue dengerin omongan Siti Aminah. Mata gue mulai panas. Di saat seluruh dunia ngehakimin gue, cuma dia yang tanpa ragu bela gue. Maafin gue ya. Gara-gara gue lo jadi kena masalah gini. Si Putri diam sejenak. Terus lanjut ngomong, bokap nyokap gue besok mau mampir. Mereka mau denger langsung penjelasan kita berdua. Sekalian pengen lihat sendiri semua buktinya. Gue langsung iyain.
Emang udah bener kayak gitu. Gue kudu kasih penjelasan yang jelas ke mertua gue. Gue ngeliatin jalanan yang macet parah di luar jendela. Tapi hati gue rasanya beku banget. Nyokap gue, Bu Sari, udah bener-bener lepas topeng. Dia nantangin kita dengan cara yang paling jahat. Dia pikir cara ini bisa bikin kita hancur. Tapi dia salah. Makin dia gila, makin jauh dia dorong gue pergi. Gue nggak boleh kalah dalam perang ini. Demi Putri. Dan demi diri gue sendiri. Besoknya, bokap nyokap Putri datang jauh-jauh dari Surabaya. Muka kedua orang tua itu kelihatan capek banget. Penuh rasa cemas sama gelisah. Gue sendiri yang jemput mereka di stasiun. Pas sampai rumah, Putri udah nyiapin teh hangat. "Pah, Mah," panggil dia pelan. Matanya langsung berkaca-kaca. Ibu mertua gue megang tangan Putri sambil merhatiin mukanya. Kayak mau mastiin apa anak gadisnya ini beneran dizalimi. Gue nggak banyak bacot buat bela diri. Gue cuma naruh HP gue. Sama buku catatan kecil itu. Di atas meja tamu. "Pah, Mah, tolong lihat ini dulu." Gue putar rekaman suara yang lengkap itu. Terus gue buka juga. Buku catatan yang isinya rincian duit 700.000 per transaksi itu. Bapak mertua gue pakai kacamata bacanya terus ngambil buku itu. Ibu mertua ngedeket ke HP buat dengerin percakapannya. Suasana ruang tamu langsung hening, cuma kedengeran. Suara nyokap gue yang judes dan pedes banget. Sama suara lembaran buku yang dibalik mertua gue. Muka bokap nyokap Putri 00, pukul 1:07, 666 tanda hubung lebih besar dari 00, 110,300 berubah-ubah seiring jalannya rekaman itu. Keluarga itu benar-benar kurang ajar. Dari yang awalnya ragu, jadi kaget, terus kayak nggak percaya. Terakhir, pas mereka denger nyokap gue ngaku sendiri. Kalau semua duitnya dikasih ke Bimo. Tangan bapak mertua gue berhenti di buku itu. Beliau gemeteran saking marahnya. Muka ibu mertua gue langsung kelihatan sedih banget. Beliau langsung meluk Putri. Air matanya tumpah. "Duh, anakku sayang. Kamu nahan beban seberat ini. Kenapa nggak bilang ke orang tua?" Putri nangis sesenggukan di pelukan nyokapnya. Tangis yang udah dipendam lama akhirnya pecah juga. Rekamannya selesai. Semuanya udah jelas. Bapak mertua lepas kacamata. Terus buang napas panjang. Beliau ngeliatin gue. Tatapan matanya udah nggak dingin lagi. Cuma ada rasa bersalah. "Hadi, Papa sama Mama udah salah sangka sama kamu. Maafin ya." Gue geleng kepala. "Pah, justru Hadi yang mau minta maaf. Hadi kurang becus jagain Putri. Sampai dia harus ngalamin semua ini." Setelah salah pahamnya beres, sikap mertua gue langsung berubah total. Mereka nggak bahas cerai-cerai lagi. Malah jadi ikut emosi ke keluarga sana. Bapak mertua gebrak meja, marah banget. "Duit ini harus balik, nggak boleh kurang sepeser pun. Terus itu si nenek lampir. Bukannya dia yang bikin rusuh di kantor kamu? Yang udah ngerusak nama baik kalian kemana-mana? Kita nggak bisa diem aja." Pas lagi kayak gitu, HP gue bunyi. Ada nomor nggak dikenal nelpon. Gue sempat ragu, tapi akhirnya gue angkat juga. "Halo, halo, bener ini dengan Mas Hadi?" Suara cewek muda kedengeran di seberang sana. Tenang tapi kayak buru-buru. "Gue Linda." Gue kaget. "Tunangannya Bimo? Gue mau ketemu lo. Sekarang juga." Gue sama Linda janjian di kafe yang tenang. Dia kelihatan lebih kuyu dibanding terakhir ketemu. Tapi tatapannya mantap banget. "Gue kesini. Mau ngajakin lo tukeran sesuatu." Dia langsung to the point. "Tukeran apa?" "Gue tahu lo butuh bukti sekarang. Bukan cuma bukti buat narik duit lo balik. Tapi bukti kelakuan asli nyokap lo. Gue punya sesuatu yang bisa bantu lo." Sambil ngomong, dia ngeluarin HP dari tasnya. Terus nunjukin sebuah foto. Di foto itu ada buku agenda lama. Di depannya ketulis, "Buku kas kasih sayang." "Apaan nih?" Gue ngerutin dahi. "Harta karun nyokap lo." Linda senyum sinis. "Dari semenjak adek lo kuliah, tiap sen yang nyokap lo kasih ke dia, semuanya dicatat di buku ini. Termasuk 2 tahun terakhir ini. Duit dari kartu gaji lo yang dipakai buat DP rumah Bimo. Buat beli mobil, sampai renovasi. Semua rinciannya ada, rapi banget. Katanya sih, itu bukti cinta dia ke anaknya. Dia si Bimo inget terus seumur hidup." Jantung gue rasanya kayak diremes. Gue nggak ngangka nyokap punya ginian. Ini mah bukti yang paling telak dan mematikan. "Kalau bisa punya ini, gue foto diem-diem." Jawab Linda santai. "Bimo kemarin mabok parah. Dia nangis-nangis ke gue. Cerita betapa sayangnya nyokap dia sampai susah payah gitu. Terus dia pamerin buku ini. Gue langsung gersep lah. Gue ngeliatin dia. Langsung paham maksud dia apaan. Syaratnya apa? Gampang." Linda natap gue tajam. Ngomong pelan tapi jelas. "Nanti pas lo nuntut balik duit 3.125 juta rupiah itu, lo kudu tanda tangan surat. Kalau lo nggak bakal nuntut gue secara hukum. Gue sama adek lo udah putus, udah kelar. Gue nggak mau hidup gue ikut keseret drama keluarga lo yang kacau ini. Dia emang cewek pintar dan cukup tega. Dia lagi nyiapin jalan aman buat dirinya sendiri." "Oke, gue setuju. Cuma setuju doang nggak cukup. Buku ini dikunci nyokap lo di brankas dalam kamarnya. Tapi lo kudu kerja sama bareng gue. Malam ini waktu yang paling pas." Rencana Linda nekat tapi rapi banget. Bokap nyokap lo tiap Rabu malam pasti pergi main remi di pos ronda komplek. Keluar jam 8 malam. Balik jam setengah 12. Kita punya waktu 3,5 jam. Gue merhatiin dia. Nih cewek dinginnya ngeri juga. Kalau bisa tahu sedetail itu, gue pacaran sama Bimo 2 tahun. Udah bola-balik ke rumah itu. Muka Linda datar aja. Gue lebih hafal kebiasaan mereka dibanding lo. Emang bener sih kata dia. 2 tahun terakhir gue jarang banget balik ke rumah. Kuncinya model lama. Gue bisa buka itu. Nggak bakal ninggalin jejak sama sekali. Masalahnya di brankasnya. Gue ngerutin dahi, lo tau kodenya? Tahu kok.
Ada tatapan ngeremehin di mata Linda. Bimo pernah pamer pas lagi mabok. Dia bilang ke gue, kodenya gabungan tanggal lahir nyokap sama dia. 8 digit, katanya sih. Itu kode kasih sayang mereka, yang gak bakal terpisahkan. Kode kasih sayang? Dengar istilah itu, gue ngerasa ironis banget. Kode itu dipakai buat ngunci duit hasil nyuri dari gue. Hari ini hari Rabu. Linda ngeliatin gue. Ngasih peringatan terakhir. Lo mau ikut apa nggak? Terserah. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kalau sampai mereka curiga, buku itu mungkin bakal hilang selamanya. Gue nggak pakai mikir lama. Gue ikut, jam 7:30 malam. Gue, Putri, sama bapak mertua. Udah parkir mobil di dekat komplek bokap nyokap gue. Ibu mertua nunggu di rumah. Katanya beliau nggak kuat. Takut kena serangan jantung saking tegangnya. Bapak mertua ikut buat nemenin. Sekalian jaga-jaga di luar. Pas jam 8 teng, kita lihat bokap nyokap gue. Jalan keluar rumah sambil ketawa ketiwi. Arah ke tempat kumpul Remy. Linda muncul dari jalan tikus. Ngangguk ke kita, ayo. Kita berempat jalan kayak agen rahasia. Suasananya tegang banget parah. Linda jalan paling depan. Dia, pintar banget ngehindarin sudut yang ada CCTV-nya. Akhirnya kita sampai di depan pintu yang sangat familiar itu. Linda ngeluarin alat kecil dari tasnya. Gue nggak ngerti itu apaan. Dia ngutak-ngatik lubang kunci nggak sampai semenit. Terus kedengaran suara, klik pelan. Pintunya kebuka, dalam rumah gelap gulita. Linda nyalain senter HP. Bisik-bisik bilang, brankasnya ada di dalam lemari kamar utama. Gue jalan pelan-pelan masuk ke kamar nyokap. Tempat yang dari kecil jarang banget boleh gue masukin. Linda buka pintu lemari. Di bawah tumpukan baju. Kelihatan ada brankas warna abu-abu. Jantung gue. Rasanya mau copot. Linda jongkok terus mulai mencet kode. Jarinya gerak cepat banget di kegelapan. Tit, tit, tit. Pas angka terakhir dipencet. Suara kunci brankas kebuka kedengaran jelas. Dia narik pintu brankas yang berat itu. Isinya nggak terlalu banyak duit cash. Cuma ada sertifikat rumah. Buku tabungan, sama perhiasan. Sama satu lagi yang ada di paling atas. Buku agenda coklat tua, buku kas kasih sayang. Linda ngambil buku itu. Terus dikasih ke gue. Pas gue pegang buku itu. Rasanya berat banget, seberat batu gede. Yang neken hati gue selama 20 tahun. Gue buka halaman pertama. Ada tulisan tangan nyokap yang gue kenal banget. September tahun 2010. Bimo mulai kuliah. Kasih uang jajan pertama 2 juta rupiah. Semoga jadi orang sukses. Gue nggak sanggup baca lanjutannya. Gue tutup bukunya terus gue peluk kencang. Ayo cabut, kita keluar lewat jalan yang sama. Tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Pas udah di mobil. Bapak mertua lihat buku itu. Terus buang napas lega. Gue nyalain mesin. Cabut dari tempat. Yang penuh kenangan pahit itu. Dari kaca spion. Gedung apartemen tua itu makin lama makin jauh. Gue nggak langsung bawa buku itu ke nyokap. Kalau cuma ribut mulut. Paling cuma bakal jadi drama nggak guna. Dan bikin pusing doang. Gue bukan butuh dia tobat. Gue butuh keadilan hukum. Dan semua hak kita balik. Besoknya gue lapor ke pengacara paling oke. Gue kasih semua buktinya. Rekaman suara, mutasi rekening. Sama buku agenda maut itu. Pas pengacara lihat semuanya. Dia bilang, Mas Hadi, kasus ini mah kita pasti menang. 1 minggu kemudian, nyokap sama Bimo. Barengan dapat surat panggilan dari pengadilan. Sama surat somasi dari pengacara. Di somasi itu dilampirin fotokopi. Halaman-halaman penting dari buku agenda itu. Bukti hitam di atas putih. Tulisan tangan yang mereka kenal. Bukti kuat yang gak bisa mereka bantah lagi. Gue gak tahu gimana muka mereka pas lihat itu. Gue cuma tahu kalau, sore itu, banyak banget saudara-saudara yang nelpon. Ada yang nyuruh damai. Ada yang nyalahin gue. Gue cuma nge-WA kakek. Waktunya beresin semuanya. Sebelum sidang, ada sesi mediasi sekali. Tempatnya di ruang rapat kantor pengacara. Gue, Putri, sama pengacara kita duduk di satu sisi. Nyokap, bokap, Bimo, sama pengacara mereka duduk di sisi lain. Ini pertama kalinya ketemu lagi setelah sidang keluarga waktu itu. Nyokap kelihatannya bener-bener kayak hilang semangat. Kelihatan lebih tua 10 tahun. Tatapan matanya, udah gak judes atau licik lagi. Cuma ada rasa takut sama dendam. Si Bimo nunduk terus, gak berani lihat gue sama sekali. Bokap, orang yang biasanya diem aja, ngerokok terus tanpa henti. Mukanya kelihatan suntuk banget. Mediasi dimulai. Pengacara gue dengan tenang dan profesional nyampein tuntutan kita. 1. Minta pihak tergugat, Ibu Sari dan Bimo, buat balikin duit 3.125 juta rupiah secepatnya. 2. Minta pihak tergugat, buat minta maaf secara tertulis, atas keributan di kantor klien kami, termasuk teror telepon ke Putri, dan keluarganya yang udah ngerusak nama baik. Kalau 2 poin ini nggak bisa dipenuhin, kita nggak bakal damai. Langsung lanjut ke proses hukum. Nanti yang bakal dihadapi tergugat, nggak cuma soal ganti rugi perdata doang, tapi bisa kena pidana juga. Kata, pidana, itu kayak kena bogem mentah, yang langsung ngenain mental nyokap gue. Dia langsung dongak, teriak-teriak kayak orang kesurupan. Nggak mau, itu kan duit anak gue. Gue pakai duit anak gue sendiri masa melanggar hukum? Hadi, lo bener-bener anak durhaka ya? Lo mau jeblosin nyokap kandung lo ke penjara? Pengacaranya kelihatan malu terus narik bajunya. Nyuruh dia tenang, tapi dia udah bener-bener lepas kendali. Gue dari awal sampai akhir nggak ngeliat dia sama sekali. Gue cuma ngomong santai ke pengacara gue. Kayaknya nggak perlu mediasi lagi deh. Terus gue berdiri mau cabut. Gara-gara gue mau pergi, bokap gue panik parah. Dia langsung megangin nyokap. Matiin rokoknya. Kita setuju. Suara bokap serak banget. Hampir kayak teriak. Kita setuju syaratnya. Beliau ngeliatin gue.
Matanya kayak memohon gitu. Hadi, duitnya kita balikin, rumah kita jual. Tolonglah, jangan sampai nyokap kamu. Jangan nyokap kamu. Kalimatnya nggak lanjut lagi. Laki-laki itu di depan semua orang. Matanya merah nahan tangis. Gue berhenti jalan. Bukan karena kasihan, tapi cuma ngerasa miris aja. Ngapain baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Nyokap gue lemes di kursi. Udah nggak nangis atau ngamuk lagi. Kayak udah pasrah banget. Pandangannya kosong. Si Bimo juga makin nunduk dalam. Akhirnya surat kesepakatan damai diteken. Mereka punya waktu sebulan buat jual rumah. Buat lunasin semua utangnya. Sama kudu nulis surat permohonan maaf pakai tangan. Buat gue sama Putri. Selesai tanda tangan, kita keluar dari kantor pengacara. Cuaca di luar cerah banget. Gue liatin Putri. Dia juga lagi liatin gue. Kita nggak ngomong apa-apa. Tapi kita berdua tahu. Masa-masa suram itu. Hari ini udah bener-bener kelar. Dunia kita akhirnya terang lagi. 3 minggu kemudian. Rekening gue dapat transferan gede banget. 3.125.000.000 rupiah. Terus ada paket datang juga. Isinya 2 surat minta maaf. 1 dari nyokap. 1 dari Bimo. Kelihatan banget masih nggak ikhlas dan dendam. Gue nggak baca detail. Langsung gue buang ke tong sampah. Barengan sama buku agenda itu. Beberapa hal emang kudu dilupain. Kata bapak mertua. Mereka beneran jual rumah lamanya. Rumah yang isinya kenangan gue selama 20 tahun lebih itu. Sekarang udah ditempatin orang baru. Mereka sekeluarga. Pindah ke kota kecil yang jauh banget. Katanya si Bimo jadi pengangguran depresi. Terus nyokap gue berubah drastis. Tiap hari kerjanya nangis terus. Gue udah nggak pernah kontek-kontekan lagi. Mau mereka susah apa seneng, udah bukan urusan gue lagi. Hidup gue juga berubah total. Gue cabut dari kantor lama. Soalnya lingkungannya, udah nggak enak gara-gara drama nyokap kemarin. Udah nggak cocok lagi buat gue. Pakai duit yang balik itu. Ditambah sama tabungan gue selama ini. Gue bareng Putri. Buka studio desain kecil-kecilan. Kita juga tinggal di atas studio itu. Apartemen rooftop yang nggak gede tapi nyaman banget. Ada teras gedenya yang penuh sama tanaman. Putri bener-bener berubah. Dia bukan lagi cewek yang pendiam. Dan cuma bisa pasrah. Dia mulai belajar lukis. Belajar ngerangkai bunga, belajar bikin kue. Dia bikin rumah kita. Jadi kayak taman di negeri dongeng. Mukanya sekarang selalu penuh senyum. Senyum yang benar-benar tulus, lega, dan bahagia. Tulisannya cakar ayam. Bisnis studio kita juga pelan-pelan makin lancar.